Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Brongasi, yang kami hormati Bapak Imam, Bapak-bapak yang sempat hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salamnya, tapi sepertinya masih kurang semangat. Saya minta diulang lagi menjawab salamnya supaya mungkin batuk-batuk, flu-flu, ataupun penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, mudah-mudahan di sini kita dijauhkan dari virus corona. Dilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab dengan keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan yang mengatur segala perjalanan kehidupan. Memutar antara siang menjadi malam, malam menjadi siang. Mampu menurunkan penyakit dan juga mampu menghilangkan penyakit tersebut. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada manusia mulia, pemimpin agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, membawa manusia dari alam yang gelap kepada cahaya yang gemerlap. Perjuangannya merubah suatu bangsa dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Namanya harum sepanjang zaman, dari zaman onta hingga zaman Toyota. Dan juga namanya disebut-sebut di seluruh pelosok dunia, dari Saudi Arabia hingga Burangasi Rumbia. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Masjid Ni'matullah ya. Ni'matullah. Ada ayat suci Al-Qur'an mengatakan bahwa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmatullah itu adalah nikmat Allah. Jikalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kita mampu berkumpul di tempat ini, di masjid ini pada malam hari ini, tak lain dan tak bukan adalah karena atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk mengenang atau memperingati Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, terutama kita umat muslim. Dan perjalanan ini adalah suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan bahwa kejadian Isra Mi'raj terjadi pada saat 10 tahun ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi umur berapa? Ada yang tahu? 40 tahun. 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, kemudian 10 tahun kenabian Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Rasulullah sudah mencapai umur 50 tahun. Pada saat itu dikenal sebagai Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut sebagai tahun kesedihan?
Karena pada saat itu dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai macam rintangan, tantangan dan halangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengajarkan agama Islam, mendakwakan agama Islam, berceramah tidak disambut seperti jamaah sekalian yang ada di sini. Ini sangat luar biasa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dihujani dengan berbagai macam rintangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Muhammad ini adalah orang sinting. Jangan dengan perkataannya. Muhammad ini adalah orang gila, tukang sihir, tukang penipu. Jauhi Nabi Muhammad. Dengan berbagai macam tantangan, rintangan, bahkan berbagai macam gangguan-gangguan. Maka dikenal sebagai Amul Huzni. Berjalan musim kemarau begitu panjang, datang musim hujan, menanam jagung dihantam oleh ulat-ulat memakan jagung. Belum selesai jagung dimakan ulat, ternyata datang lagi informasi yang sangat berbahaya, itu menyebarnya virus corona. Ini membuat kita takut ini virus corona ini. Saya bincang-bincang dengan kita punya kepala desa tadi, bahwa ya kegiatan seperti ini mungkin di kota-kota besar itu sudah banyak dijauhi orang, yaitu tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, karena ditakutkan itu menyebarnya virus corona. Tetapi karena niat kita yang tulus, kita berkumpul di rumah yang sangat mulia, yaitu masjid. Masjid ini adalah tempat yang sangat mulia yang ada di permukaan bumi. Semoga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita berharap kita dijauhkan dari virus corona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantam dengan berbagai macam cobaan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam ditopang oleh pamannya Abu Thalib. Pada saat itu, pada bulan itu, pamannya yang senantiasa menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kafir Quraisy ternyata dipanggil, dia meninggal dunia. Tidak berselang hanya beberapa hari, meninggal lagi istri yang sangat dia cintai, yaitu Siti Khadijah. Maka pada saat itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjaga dan melindungi, yaitu Abu Thalib pamannya dan istrinya yang sangat dia cintai, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, mereka mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kejadian jamaah sekalian, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran onta, dicaci, dihina, mereka tidak mau lagi menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinisiatif untuk pergi ke suatu kampung, ke suatu tempat, yaitu yang bernama Kampung Taif. Kampung Taif itu jaraknya dari Mekah kurang lebih 200 km. Kalau dari sini lewati Lapandewa, lewati Sampulawa, lewati Bawau, sedikit lagi sampai di situ. Kampung Taif, dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwanya ditolak di kampungnya, yaitu di Arab, di Mekah. Dia berharap agar tiba di Kampung Taif itu diterima oleh penduduk Taif. Pada saat itu setibanya di Kampung Taif, dia mengajak, wahai masyarakat, saya ini mengajarkan agama Islam untuk membawa kalian kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ternyata tantangan ataupun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan mau diterima, ternyata pemimpin kaum Taif, termasuk kepala desanya, kepala dusunnya, Pak RT-nya itu, ternyata mereka kaget dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, apa-apaan kau ini? Kau datang-datang di sini mau mengajak kami meninggalkan ajaran agama nenek moyang kami, kemudian engkau mengajak kami untuk menyembah satu Tuhan, sedangkan selama ini kami memiliki Tuhan yang sangat banyak. Kamu ini orang yang kurang ajar. Ternyata dakwanya ditolak, maka mereka berinisiatif untuk menghantam, memukul Nabi Muhammad SAW. Gimana dia mau berlari Nabi Muhammad, sedangkan jalan-jalan, lorong-lorong sudah mereka tutup, sehingga mereka dengan sesuka hati mereka memukul, menghantam Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu bahkan dikisahkan darah bercucuran di kaki Nabi Muhammad SAW. Alhasil Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa, sudah terluka,
maka pada saat itu dia terpojok di sebuah pohon kurma. Di situ dia bersandar menenangkan diri, bahkan air mata menetes dari matanya. Dia bersandar di bawah pohon kurma. Dia mengadukan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersandar di bawah pohon kurma. Olehnya itu, kalau pada malam hari ini ada jamaah yang bersandar-sandar, itu bukan mengantuk, tapi sebenarnya mengenang daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengantuk, mohon maaf. Maka pada saat itu jamaah sekalian, ternyata datang malakul jibal. Siapa malakul jibal? Yaitu malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga bukit. Datang, wahai Muhammad, saya sangat kasihan terhadap Anda wahai Muhammad. Sungguh sangat kurang ajar ini penduduk Taif. Mereka menghina Anda, mereka melempari Anda. In syi'ta, jika Anda menghendaki wahai Muhammad, an atbi' alaihim jibal, jika engkau menghendaki wahai Muhammad, jika engkau mau wahai Muhammad, maka angkat telapak tangan Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hitungan detik akan aku timpakan bukit-bukit yang ada di dekat kampung mereka, maka mereka akan mati dalam sekejap mata. Itu ditawar jemaah sekalian. Kira-kira kalau kita sudah menghadapi berbagai macam persoalan, kemudian kita dicaci, dihina, bahkan dilukai, dan tiba-tiba datang seorang malaikat, dia menawarkan kita, kalau Anda mau, pokoknya Anda bilang saja, saya apain orang ini. Mungkin kita akan bilang, pokoknya timpakan saja ini gunung. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, la, tidak wahai Muhammad. Sesungguhnya mereka menolak ajaran saya karena mereka tidak tahu bahwa yang saya bawa ini adalah ajaran keselamatan. Saya berharap an akhruj min aslabihim man yaqul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya berharap kelak suatu saat akan keluar dari anak keturunan mereka yang akan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Luar biasa itu kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil pada saat itu dia bisa keluar dari kampung Taif dengan keadaan sudah terluka di kakinya, bercucuran darah. Maka pada saat itu dia kebingungan untuk kembali di kota Mekah. Dia berpikir, kalau saya kembali ke kota Mekah itu pasti saya akan diejek, dihina lagi. Pasti saya akan dikatakan bahwa siapa suruh kau pergi di kampung Taif. Maka setibanya di kota Mekah, selang beberapa hari terjadi fenomena yang sangat luar biasa, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam, yaitu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibawa jalan-jalan. Bukan dibawa jalan-jalan ke Jakarta, bukan dibawa jalan-jalan ke Amerika, apalagi kalau dibawa jalan-jalan ke Cina, boy. Luar biasa. Karena di sana adalah kita kenal katanya virus yang menyebar saat ini, yaitu virus corona, bermula dari negara Cina. Dan pada saat ini memang masyarakat sangat kebingungan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa yaitu di Palestina. Tidak hanya di situ. Ternyata setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat, diperjalankan hingga ke langit ketujuh, berjumpa dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Bahkan belum kita kenal ataupun belum kita temukan seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa saya sudah pernah berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya memiliki teknologi, memiliki pesawat yang sangat canggih. Yang kita dengar paling-paling ada penemu atau ilmuwan yang sudah sampai ke bulan. Belum bisa memecahkan rekor yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu belum sampai waktu subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kembali ke Mekah. Maka pada saat itu keesokan harinya dia mengabarkan kepada seluruh masyarakat
di Arab, di Mekah, wahai seluruh masyarakat di Mekah, tadi malam saya telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka pada saat itu terutama Abu Jahal, Abu Lahab, mereka semakin kaget. Mereka bilang, ini Muhammad ini sudah sinting ini. Betul. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sudah sinting. Coba kalian pikir secara logika. Pada saat itu kan belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor. Kendaraan yang paling cepat itu adalah kuda. Ada juga di bawahnya itu yaitu onta. Mereka mengatakan ini Muhammad yang kalian yakini sebagai nabi, yang sebagai pembawa keselamatan. Dia mengumumkan kepada kita bahwa tadi malam tidak sampai satu malam full dia telah tiba di Palestina, sedangkan kita bisa tiba di Palestina bisa memerlukan waktu berbulan-bulan. Apakah Nabi Muhammad SAW tidak sadar bahwa perkataan seperti ini akan memancing reaksi yang sangat luar biasa terhadap kaum Quraisy? Nabi Muhammad sadar. Tetapi kenapa Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikan? Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Qulil haqq walau kana murran. Sampaikan suatu kebenaran meskipun itu rasanya pahit. Meskipun rasanya pahit. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa watawasau bil haqq watawasau bis sabri, yaitu saling menasihati untuk kita berbuat kebaikan dan untuk senantiasa kita bersabar. Saya katakan bahwa saya berbicara pada malam hari ini di atas mimbar ini bukan berarti saya orang yang paling baik. Masih lebih banyak orang tua kita yang ada di depan kita ini yang mereka lebih baik. Tetapi karena mungkin saya diberikan amanah, maka tetap saya jalankan. Kita harus senantiasa saling menasihati. Maka pada saat itu orang kafir Quraisy semakin ingkar. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan kalau itu betul-betul keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad SAW, itu pasti benar. Karena selama ini Nabi Muhammad SAW dia kampanye untuk menjadi pemimpin, dia kampanye untuk menjadi bupati. Ketika dia jadi bupati itu, semua kampanye yang dia sampaikan dia tetap laksanakan. Maka itu Nabi Muhammad SAW tidak mungkin dia bohong. Bahkan jangankan dia mengatakan hanya perjalanan semalam sampai ke Masjidil Aqsa, ada perkataan yang lebih luar biasa daripada yang dia ucapkan, maka saya tetap percaya bahwa itu adalah benar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Saya katakan tadi kenapa kita manusia harus saling menasihati. Karena manusia itu adalah makhluk yang senantiasa lupa. Manusia itu dalam bahasa Arabnya disebut anas, yaitu manusia berasal dari kata nasia yansa yang berarti lupa. Ini sudah sangat luar biasa. Spanduk-spanduk seperti ini dulu itu masih dibuat, tulisannya itu masih kita tempel-tempel pakai kertas. Tetapi sekarang sudah begitu canggihnya, sudah menggunakan apa ini? Komputer ya, di print. Tetapi ternyata walaupun secanggih-canggihnya komputer, bisa-bisa juga komputer itu tidak akan betul 100%. Pasti akan ada kekeliruan. Makanya saya mohon maaf tadi saya kaget. Saya lihat di atas ini, ini 2019 atau 2020 ini. Nah, tapi itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Itu hanya kita mengambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia itu pasti akan senantiasa lupa dan keliru. Itu pasti akan. Ini sudah komputer ya, komputer. Kalau dulu-dulu itu kalau sudah tiba acara-acara seperti begini, mungkin panitia itu mungkin dari kemarin sudah gunting-gunting kertas itu ditempel ini. Ini di print satu kali, diikat, sudah selesai. Pelajaran dapat kita ambil bahwa ternyata manusia ini senantiasa lupa. Olehnya itu kita harus senantiasa saling mengingatkan. Temanya yaitu memang apa ini? Memantapkan ya? Ya. Memantapkan iman dan takwa untuk menghadapi sebagai landasan moral di zaman globalisasi. Ya, kurang lebih begitu. Jadi mungkin
iman dan takwa ini kita harus jadikan landasan utama di dalam kita menghadapi kehidupan. Apalagi ini dalam menghadapi era globalisasi. Yang dimaksud dengan globalisasi itu adalah sesuatu yang sudah sangat menyeluruh. Salah satunya juga ini adalah virus corona ini kan sudah sangat menyeluruh. Jadi yang harus pertama kita mantapkan adalah bukan bagaimana rumah sakit kita sudah canggih, itu juga bagus. Bagaimana persediaan dokter di Kecamatan Lapandewa, itu sudah bagus. Bagaimana persediaan obat-obatan, itu sudah bagus. Tapi yang harus kita tanamkan lebih utama dalam menghadapi persoalan hidup, termasuk persoalan virus corona ini adalah bagaimana kita memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena virus ini, penyakit ini, dia tidak datang dengan sendirinya. Kemarin itu karena ada pertemuan dari pihak puskesmas, saya sempat bertanya itu dari orang-orang puskesmas termasuk tenaga-tenaga medisnya. Saya tanya, sebenarnya ini kalau kita ikuti beritanya ini, virus corona ini kan awalnya dari Cina. Tetapi kalau dikaji secara medis, kira-kira penyakit ini berasal dari mana? Apakah dari hewan, dari manusia, atau dari mana? Mereka mengatakan itu pun masih menjadi tanda tanya besar. Kemudian begitu cepat menyebar, bahkan berhembus di seluruh penjuru dunia. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga virus corona tidak bisa masuk di Kecamatan Lapandewa dan sekitarnya. Karena kita sekuat apapun kita berlindung kepada dokter, kepada rumah sakit, itu tidak akan mampu mereka menyelamatkan kita. Ada satu kisah yang mungkin kita bisa ambil pelajaran. Dulu di Kendari ada saya punya teman itu, dia panggil saya kerja. Ternyata itu di tempat saya kerja itu ada bosnya itu orang yang sangat kaya. Itu dia berasal dari Bandung. Pada saat itu kurang lebih 2 tahun yang lalu ada pertemuan besar-besaran, kita rapat. Itu ada penyampaian dari pemimpin perusahaan yang sangat tinggi itu, orang Batak, orang non-muslim. Dia mengatakan, sudah sekitar 1 bulan ini saya menghadapi suatu kejadian yang sangat luar biasa. Kalau saya jalan itu hanya beberapa meter itu saya sudah rasa capek. Tetapi anehnya saya sudah keliling seluruh dokter, bahkan di rumah sakit canggih di Indonesia ini, mereka periksa saya punya kesehatan ini, tidak ditemukan satupun penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Makanya dia berkata, mungkin 1 bulan lagi saya akan berencana pergi ke Singapura, saya akan periksa, siapa tahu di sana mereka akan menemukan penyakit saya dan mereka bisa menyembuhkannya. Padahal kalau kita pikir ini adalah bos yang sangat kaya, makanan apapun yang dia inginkan ada uangnya untuk dia beli. Dia kerja setiap hari di tempat yang teduh, bahkan ada AC, ada kipas angin. Bukan dia pergi di kebun mencabut rumput, bukan. Tetapi kenapa ada penyakit seperti itu? Alhasil 1 bulan kemudian kita dapat informasi bahwa bos besar tersebut dia sudah pergi di Singapura dan sudah berobat. Mungkin kita pikir bahwa ini dia akan sembuh. Ternyata mereka mengatakan dia sudah berada di ruangan ICU. 1 jam kemudian kita mendengar kabar bahwa si bos tersebut sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, sebenarnya penyakit apapun di dalam kehidupan ini itu bukan mengantarkan kepada seseorang pada suatu kematian, tetapi kematian itu apabila ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tiba. Di rumah sakit apapun kita dibawa, dirawat, kita dilindungi. Itu kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Anda akan meninggal, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menyelamatkan. Mungkin kejadian-kejadian virus corona ini yang dapat kita ambil pelajaran, mungkin teguran ataupun peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena virus ini tidak bisa kelihatan. Kalau misalnya musibah-musibah yang lain seperti gempa bumi ataupun gunung meletus, itu kan kita lihat bahwa di tempat ini ada terjadi letusan gunung berapi. Itu ada awan membumbung tinggi ini, tolong radius beberapa kilometer kalian jauhi dari tempat kejadian. Banjir,
kita bisa lihat bahwa di sini terjadi hujan lebat. Tetapi kalau virus ini, makanya kalau pejabat-pejabat besar itu, presiden kalau didemo oleh mahasiswa itu ada pas pampresnya dilindungi. Menteri pun kalau didemo itu ada penjaga-penjaga keamanannya. Tetapi kalau virus corona yang mendemo, kira-kira menteri siapa yang jaga? Kalau berita yang kita dapat itu kan sudah ada satu menteri yang terkena virus corona. Itu menteri. Turun lagi ke bawah ternyata wali kota. Tidak usah saya sebut kotanya. Wali kota itu terkena juga. Kalau di demo itu, wah, itu polisi, Pamong Praja itu dia siap menjaga. Apalagi kalau kita hanya seperti saya ini hanya rakyat biasa. Maka kita tidak ada tempat kita untuk berlindung, untuk kita menghindar selain kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon lindungannya. Selain itu kita juga ikuti apa yang disampaikan oleh tim-tim kesehatan termasuk dari pemerintah itu kan bagus. Termasuk misalnya kita menghindari tempat-tempat yang bisa menyebabkan terjangkitnya virus corona kita hindari. Tetapi yang lebih utama kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memantapkan iman bahwa kejadian-kejadian seperti ini itu tidak terjadi dengan sendirinya. Sama dengan kemarin beberapa bulan yang lalu. Saya tidak tahu di wilayah sini, tapi kalau wilayah kami di Desa Lapandewa itu yang datangnya ulat itu yang memakan jagung, itu orang-orang tua kami, orang-orang tua kita, mereka mengatakan, seumur-umur saya sudah mau 70 tahun ini, dulu-dulu itu sudah pernah juga ada ulat yang memakan ini jagung. Tetapi kalau misalnya sudah tinggi jagung, apalagi dia sudah mau berbunga itu, bagi pegawai untuk okuleri no pulaimu karena nomocu kami nerono kastelan. Tetapi ini sudah berbunga, dia hantam lagi bunganya. Bahkan dia sudah berbuah, dia hantam lagi buahnya. Makanya tadi kita panen itu jagung, kita lihat buahnya itu bagus, lebih panjang daripada mic ini. Ternyata kita buka, isinya kosong karena sudah dimakan ulat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak jatuh sehelai daun selain daripada pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa tidak gugur sehelai daun. Itu daun kalau kita lihat banyak itu pohon-pohon, tidak jatuh sehelai daun itu melainkan atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ulat yang memakan jagung yang begitu ganas? Virus yang sangat luar biasa, itu tidak muncul dengan sendirinya melainkan atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu tempat kita berlari, tempat kita berlindung adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita harus memantapkan iman, kita memanjatkan doa. Saya ambil suatu kisah bahwa doa itu doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang Islam. Jadi senjata kita yang sangat luar biasa itu bukan golok, bukan sniper, bukan meriam, tetapi adalah senjata yang sangat luar biasa adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh yang lebih gampang. Pada saat dulu negara kita, negara Indonesia kan dijajah oleh negara-negara asing termasuk Belanda. Bahkan para sejarawan mengatakan kurang lebih 350 tahun kita bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Kita berjuang, berperang melawan Belanda, mereka sudah memiliki senjata canggih. Mereka sudah memiliki pistol, bahkan sudah memiliki meriam yang sangat besar. Senjata kita yang kita utamakan adalah bambu runcing. Kira-kira kalau kita pikir secara logika, itu bambu runcing bisa menang melawan meriam. Bambu runcing bisa menang melawan meriam. Bambu runcing bisa menang melawan meriam. Dan yang dilawan itu bukan meriam Belina, tapi meriam Belanda. Iya. Yang dilawan itu meriam Belanda, tetapi kenapa bisa menang? Ternyata kalau kita baca sejarahnya, pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan kita, mereka mengusir penjajah itu diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang dilawan itu satu orang,
itu dilihat oleh Belanda itu sudah menjadi 100 orang. Akhirnya Belanda ketakutan, dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah, kita dapat meraih kemerdekaan. Saya ambil kisah perjalanan para nabi, bahwa sesungguhnya doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengangkat ataupun menghilangkan azab dan bencana. Kalau saya ikuti berita tentang corona ini, kan sudah banyak instruksi dari pemerintah kita bahwa jauhi kerumunan, hindari berjabat tangan. Makanya mungkin kalau misalnya habis sholat itu kita mau jabat tangan, dia tarik tangannya itu, jangan kecewa. Kemudian masih banyak yang lain. Tetapi apakah saya yang keliru atau bagaimana, ataupun saya tidak melihat apa yang disiarkan secara keseluruhan? Saya belum pernah melihat instruksi daripada pemerintah kita bahwa wahai masyarakat Indonesia, kita adalah negara yang bertuhan. Pancasila kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kita memiliki agama, kita memiliki keyakinan. Maka kita menghadapi virus yang sangat ganas ini, tolong perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menemukan itu. Padahal saya kasih contoh adalah perjalanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus pada saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Yunus, engkau dakwahi masyarakat Anda yang mereka sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka pada saat itu Nabi Yunus alaihi salam dia berdakwah. "Wahai masyarakat, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, taat terhadap Allah Subhanahu wa taala." Ternyata masyarakat Nabi Yunus ini lebih ingkar lagi daripada masyarakat yang dihadapi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Apaan kau ini? Kau ini bukan orang hebat kami pandang, bukan orang kaya. Enak-enaknya engkau mengajak kami." Maka Nabi Yunus mengatakan, "Kalau kalian tetap ingkar, tidak mengikuti apa yang saya sampaikan, maka akan datang siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kalian." Mereka bertanya lagi, "Kira-kira azab itu kapan dia mau turun?" Nabi Yunus mengatakan, "Itu paling lambat 3 hari." Mereka mengatakan, 3 hari itu kelamaan. Kalau bisa sehari ini juga turunkan. Itu ingkarnya itu. Mereka menantang lagi Nabi Yunus bahwa 3 hari itu engkau janjikan kami akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala itu. Lama. Hari ini turunkan biar kami mati kalau Anda betul. Karena kami yakin Anda adalah pembohong. Maka pada saat itu Nabi Yunus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, ini umatku ini sudah sangat keterlaluan. Maka turunkan azabmu biar mereka mendapatkan pelajaran." Tetapi ditunggu 1 hari tidak datang azab. 2 hari tidak datang azab. Nabi Yunus ini panik. Jangan sampai ini azab tidak datang. Dia bilang, saya ini masyarakat akan mengatakan, kau ini memang pembohong. Akhirnya panikin Nabi Yunus. Karena azab itu, siksaan itu bukan karena kehendak Nabi, bukan. Itu Nabi itu, para Nabi hanya berdoa, tetapi yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita misalnya minta proposal, misalnya panitia Isra Miraj ini memasukkan proposal kepada kepala desa, itu bukan kemauan panitia, tetapi itu dicairkan ataupun tidak dananya itu dari kekuasaan kepala desa dan seterusnya. Maka Nabi Yunus panik. Akhirnya dia mengatakan, daripada saya malu nanti tidak datang azab, akhirnya dia tinggalkan itu kampung. Dia tinggalkan kampung. Ternyata dia tinggalkan kampung, berjalan. Keesokan harinya dia sudah jauh, dia naik di atas kapal. Sebelum kita ceritakan ini tentang bagaimana Nabi Yunus berada di atas kapal, ternyata itu di kampung yang ditempati oleh masyarakat umatnya Nabi Yunus, mereka sudah terkejut, kaget. Ternyata udara yang begitu cerah, terang, tiba-tiba berhembus angin, cuaca begitu hitam di atas itu, awan sudah tebal di atas. Dan mereka sudah mengatakan bahwa seumur-umur perjalanan hidup kita barusan hari ini melihat ada awan yang sangat luar biasa, yang sangat tebal, yang sangat hitam di atas kampung kita. Mereka sudah kaget, jangan sampai ini yang dijanjikan Nabi Yunus. Ini sudah yang dijanjikan Nabi Yunus, mungkin azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin mereka mengatakan, kalau kita tidak bertobat, meminta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kampung kita ini pasti akan diazab. Maka pemimpin mereka mungkin tidak tahu
Itu kampungnya status desa atau status kecamatan. Kalau status kecamatan berarti Pak Camat. Kalau status desa berarti kepala desa. Dia mengumpulkan masyarakatnya bahwa wahai masyarakatku, tolong berkumpul semua di masjid. Pada saat itu mereka tidak berkumpul di masjid, tetapi mereka berkumpul di tanah yang sangat luas, yaitu di lapangan. Maka pada saat itu mereka bermunajat, berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma terbatas di situ, tetapi ternyata mereka mengambil semua ternak-ternak mereka. Kambing itu diambil, dibawa di lapangan, dipisahkan antara induk dengan anaknya, sehingga di lapangan itu ribut itu suara kambing itu. Meh, meh. Itu kambing itu karena dipisahkan sama anaknya. Diambil lagi anjing, anjing dipisahkan antara induk dan anaknya. Kurang lebih begitu. Teriak lagi itu anjing. Riuh itu, ribut di lapangan itu, ada anjing, ada kambing. Ayam lagi diambil. Itu ayam itu, kalau ayam jago itu kan dia kukuru, tapi kalau ayam induk dengan anaknya itu kalau dipisahkan itu anaknya piu. Kurang lebih begitu. Mereka bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami telah ingkar terhadap nabi yang Engkau utus. Ampuni dosa kami wahai Allah. Kami sudah tahu ini sudah banyak bencana yang menimpa daerah kami. Virus corona sudah menyebar di mana-mana. Ampuni dosa kami ya Allah. Hilangkan virus corona ini. Selamatkanlah kampung kami wahai Allah. Alhasil apa yang terjadi? Karena mereka begitu tulus meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu azab yang sudah kelihatan, sudah dekat di kampung mereka. Tidak ditahu itu apakah hujan batu atau apa itu, awan yang sudah menghitam. Mereka berdoa, bermunajat, tiba-tiba atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu awan yang sudah hitam itu hilang dengan sendirinya. Hilang. Makanya kalau kita kaitkan dengan kejadian seperti sekarang ini, yang harus kita lakukan adalah, meskipun kita sudah diberikan instruksi bahwa perbanyak tinggal di rumah, tetapi ketika kita tinggal di rumah itu kita memperbanyak untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengajak mereka, tidak akan menyiksa mereka selama mereka sering beristighfar, meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun. Itu pelajaran bahwa di zamannya Nabi Nuh sudah ada azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah di atas kepala mereka, sudah kelihatan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi karena mereka berdoa meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata azab tersebut hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu menghilangkan virus corona, yang mengangkat musibah-musibah ini, seperti musibah-musibah ulat ini, ternyata ini mungkin seluruh Indonesia. Dan sampai sekarang saya pikir itu ulat ini sudah habis. Ternyata ada di Lapandewa itu orang belakangan juga menanam jagung. Ternyata kita buka itu masih banyak juga ulat. Saya heran juga ini ulat. Itu saya tanam bawang merah ini di dalam polybag, kantong-kantong ini. Saya tidak taruh di tanah. Saya taruh di atas atap itu, atap WC ini. Itu banyak itu. Makanya ternyata setelah tumbuh sekitar begini, itu saya lihat itu ada ulatnya lagi. Baru ulat ini masih kecil. Kayak bintik-bintik nyamuk macam pogonto, popolongkino broto nah. Makanya saya berpikir kalau misalnya ulat besar ini, berarti jangan sampai ini dari tanah dia merangkak naik di atas bawang. Tetapi ini ulat yang masih kecil. Pertanyaannya ini, apakah ulat ini dia jatuh dari langit atau dari mana? Kalau pemahaman masyarakat kita kan ada yang mengatakan bahwa ulat ini dia ikut turun bersama hujan yang misalnya kurang deras, itu ada ulatnya. Tetapi saya pikir juga kalau misalnya dia ikut air, sementara kita di Kecamatan Lapandewa ini air yang kita pakai ini kan dari bak, kita tampung di bak. Itu mungkin tidak bisa dibayangkan. Iya, mungkin sudah full itu ulat di dalam bak, tetapi tidak juga. Kemudian kemarin juga ada mengatakan bahwa ada cerita-cerita bahwa ada di suatu kampung itu ada anak kecil, dia mengambil ulat itu, dia kasih masuk di dalam botol. Keesokan harinya dia lihat, ini ulat ini dia hilang. Ada juga satu kampung katanya dia ambil ulat, dia bakar sampai hangus ini ulat. Keesokan harinya yang bakar ini dia mati, dia meninggal.
Makanya saya pikir, ini cerita ini kan masih sebatas cerita, bisa benar, bisa salah. Makanya saya perlu coba ini, biar maksudnya jangan cuma kita dengar cerita, harus kita coba. Saya cari ulat itu di jagung-jagung, saya tangkap yang paling besar, saya masukkan di dalam botol aqua, saya tutup, tapi saya masukkan ada rumput, tidak tahu rumput apa itu, tebal-tebal daunnya itu. Pas keesokan harinya 3 lembar itu daun. Keesokan harinya pagi itu saya lihat, ini sudah hilang ini, tapi yang hilang ini daun sudah habis. Jangan sampai ini ulat ini dia hilang juga, berarti ini ajaib ini. Tetapi ternyata ulatnya semakin gemuk. Saya berpikir ini kalau di dalam botol mungkin tidak ada makanan lain, daun rumput ini dia makan. Tetapi di luar ini kenapa dia tidak makan rumput? Kalau misalnya dia makan rumput, macam nama amake ka awo, sabi nama kastela dia sabi tami kaisi, karena mem kule, habis nama kastela. Kemudian saya berpikir lagi, ini katanya dibakar ini. Ada yang mati, tapi kalau saya berpikir, boy, ini bahaya juga kalau kita bakar, siapa tahu kita mati, takut juga. Itu saya berpikir, ini ulat ini mungkin banyak cerita juga, bisa jadi karena kesalahan ataupun teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kita mungkin sudah melakukan banyak kesalahan, banyak perintah yang kita lalaikan, banyak kesalahan yang kita kerjakan. Makanya salah satu yang harus kita introspeksi diri, bahwa kalau di dalam kehidupan ini banyak perintah yang kita tinggalkan, maka harus kita kerjakan. Tetapi kalau misalnya kita sudah berlebihan, sudah melampaui batas dalam melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, makanya harus kita kurangi. Karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Sudah berapa menit ini? Sudah mau 1 jam. Ya, sedikit lagi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, sudah mau melakukan sesuatu hal, inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki dalam suatu hal, maka dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Saya ambil kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa itu dikejar oleh Firaun. Dia mendakwahi Firaun, wahai Firaun, taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Firaun dia itu adalah pemimpin yang sangat tinggi. Bahkan mungkin presiden itu lebih tinggi pangkatnya Firaun. Memiliki harta kekayaan yang sangat banyak, pasukan tentara yang sangat banyak, senjata yang sangat lengkap. Dia mengatakan, wahai tentara-tentaraku, hantam ini, bunuh ini Musa. Dia sudah kurang ajar terhadap saya. Maka ternyata tentara-tentara yang dimiliki oleh Firaun dikerahkan dengan senjata yang lengkap untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa. Maka Nabi Musa dengan beberapa pengikutnya, mereka berlari. Dia mengajak pengikutnya, lari! Mereka lari semua meninggalkan Firaun. Tetapi Firaun tetap mengejar itu Nabi Musa. Alhasil mereka lari. Ternyata mereka berbenturan dengan tempat yang tidak bisa mereka lalui, yaitu lautan yang sangat luas. Maka sahabat-sahabatnya Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, kita akan mati di sini, kita akan ditembak, dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Kemana kita mau lari? Di belakang kita sana ada tentara yang sangat banyak, sementara di depan kita itu ada lautan yang sangat luar biasa, yang sangat dalam, tidak mungkin kita lalui. Maka Nabi Musa mengatakan, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan kalian takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Alhasil apa yang terjadi pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, tongkat yang ada di tangan Anda pukulkan di lautan yang ada di hadapan Anda. Tongkat Nabi Musa itu hanya sebuah kayu, dipukulkan di lautan yang sangat luas atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata lautan tersebut terbelah. Coba kalau kita pikir secara logika, kalau kayu yang ada di hadapan kita itu kita pukul di lautan, itu bisa terbelah tidak? Kalau dikaji secara ilmuwan itu tidak masuk akal. Tetapi kenapa bisa terbelah itu? Karena atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu terbuka jalan yang sangat luas, mereka mampu menyeberangi lautan tersebut sampai di pulau seberang. Ternyata Firaun dan bala tentaranya mereka tetap mengikuti. Setibanya di tengah lautan, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahai laut, kembali bersatu. Alhasil terjadi gelombang yang sangat besar menghantam
Fir'aun dan bala tentaranya, mereka mati dihantam oleh lautan yang sangat luas. Maka mungkin pelajaran yang dapat kita ambil bahwa di tengah kondisi yang sangat merisaukan sekarang ini, sedikit lagi saya katakan bahwa mungkin inilah yang dikatakan bahwa memakan buah si malakama. Kalau misalnya di pelajaran SD itu ataupun di SMP itu, yang dimaksud dengan buah si malakama itu tidak ada katanya pohon si malakama, tetapi yang dimaksud dengan memakan buah si malakama itu, kalau dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Serba susah semua. Sama dengan kondisi seperti ini. Ini kan sudah ada misalnya anjuran pemerintah agar mengurangi penyebaran daripada virus corona, maka orang dianjurkan untuk tinggal di rumah masing-masing. Kota menutup diri, bahkan negara-negara itu sudah ada istilah lockdown, menutup diri agar tidak ada masyarakat dari negara lain masuk di daerahnya, di negaranya. Tetapi kalau saya pikir juga, kalau kita hitung-hitung, ini akan berdampak daripada perputaran ekonomi. Mungkin kita kurang terasa di sini karena bisa dibilang mungkin kebutuhan pokok kita, misalnya makanan itu ada yang kita tanam sendiri, jagung. Tetapi banyak juga kebutuhan lain yang kita ambil dari luar. Seperti sembako itu kan kita perlu dari luar. Kalau misalnya ini akan berlanjut, kita tidak tahu ini sampai kapan. Kita berdoa mudah-mudahan cepat selesai. Siapa tahu dengan doa Bapak Ibu sekalian, besok sudah ada informasi bahwa ternyata penelitian para dokter tidak ditahu apa sebabnya virus corona yang ada di Indonesia ini sudah mulai hilang. Yang sudah dikatakan dokter sudah terkena virus itu sudah sembuh dengan sendirinya. Ternyata usut disebabkan karena doa kepala desa dan jamaah sekalian yang ada di desa Brongas yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini terus luar biasa bahaya ini. Ini perputaran ekonomi akan lumpuh ini. Akan lumpuh. Kita mau jalan tidak bisa. Saya katakan bahwa kita pergi ke sana kemari kita masih bisa naik motor, naik mobil itu karena bukan kita memiliki mobil, kita memiliki motor, tetapi karena ada bahan bakar. Yakin dan percaya meskipun memiliki motor bagus, kalau misalnya persediaan bahan bakar di Lapan Dewa ini bensin, pertalite dan teman-temannya itu sudah habis, kira-kira kita mau isi motor itu pakai apa? Walaupun dipasang kuncinya itu di starter itu kuat-kuat, itu akan sampai rusak, tidak akan bunyi. Dia bunyi karena ada bensin. Sama juga dengan ini, misalnya listrik. Ini karena masih PLN beroperasi. Olehnya itu kita harus berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bencana ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bermanfaat kepada kita sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah yang dibawakan oleh Bapak Nasruddin SPDI. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas hikmah yang telah dibawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan dapat kita